Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Semoga pian dipanjangkannya umur, disehatkannya badan, dimurahkannya rezeki. Kali ini admin akan bercerita tentang kisah Guru Bangil. Syekh Syarwani atau yang lebih dikenal dengan Guru Bangil, lahir pada tahun 1915 Masehi atau 1334 Hijriah di Kampung Melayu Hilir, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal di Kalimantan Selatan hingga Jawa Timur, khususnya Bangil tempatnya mendirikan pondok pesantren Datu Kalampayan. Ia merupakan keturunan ke-6 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Syarwani bin Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Solih bin Thohir bin Syamsuddin bin Saidah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Ibunya bernama Haja Ulik binti Haji Abdul Goni bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Suud bin Syekh Badruddin bin Syekh Kamaluddin. Beliau menikah pada usia sekitar 30 tahun dan memiliki beberapa istri. Istri pertamanya bernama Bintang binti Abdul Aziz, istri kedua bernama Maimunah, dan istri ketiga bernama Fauziah dari hasil perkawinannya dengan beberapa istrinya. Dari ke-28 anaknya, Anwar anak tertua yang berprofesi sebagai dosen di IAIN UIN Sunan Ampel, yang kemudian menggantikan posisi beliau di pesantren Datuk Kalampayan. Pendiri pondok pesantren Datuk Kalampayan Bangil ini, pada usia mudanya setelah mendalami ilmu agama di pondok pesantren Darussalam Martapura pimpinan Syekh Kashful Anwar Al-Banjari. Kemudian, beliau bermukim di Bangil untuk menuntut ilmu kepada ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Muder Gondang, Kiai Haji Bajuri, Bangil Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan, dan Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun. Pada usia 16 tahun, beliau bersama sepupunya, Syekh Al-Mufassir wal Muhadis Anang Syahroni Arif, pergi ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu agama kepada ulama besar di sana dalam pengawasan dan bimbingan penuh Syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari. Di sana, beliau berguru dengan sejumlah ulama besar, antara lain, As-Said Muhammad Amin Qutbi Al-Hasani Al-Madani, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, Al-Hasani Al-Maki, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Muhammad Arabi, Syekh Hasan Masad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, dan Syekh Saifullah Al-Batawi. Lebih dari 10 tahun, beliau mengaji di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, dan beliau dikenal oleh para kawan-kawan ngaji serta guru-gurunya sebagai santri yang cerdas dan tawadu. Beliau dan Kiai Haji Syarwani Arif, yang disebut sebagai dua mutiara dari Banjar, mendapat kepercayaan untuk mengajar di Masjidil Haram beberapa tahun lamanya di Mekah. Di sana, beliau mendapat ijazah Thariqat Naqsyabandiyah dari Syekh Umar Hamdan dan Thariqat dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari. Setelah mengaji di Mekah, beliau pulang ke kampung dan membuka majelis di rumah serta mengajar di alma maternya, yaitu Pondok Pesantren Darussalam Martapura pimpinan Syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari. Paman beliau sendiri pada tanggal 27 Rajab 1390 Hijriah, bulan September tahun 1970, mendirikan Pondok Pesantren Datuk Kalampayan di Bangil. Salah satu santri pertamanya adalah Syekh Muhammad Asad bin Syekh Muhammad Arfan Al-Banjari. Pesantren tersebut diberi nama Pondok Pesantren Datuk Kalampayan, diambil untuk mengambil berkat julukan daturnya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Para santrinya banyak berasal dari Banjar, hingga pondok pesantren itu sendiri sering disebut Pondok Banjar. Beliau wafat pada hari Senin malam Selasa, tanggal 13 Safar 1410 Hijriah, atau tanggal 11 September tahun 1989, sekitar jam 19 di usia 74 tahun. Beliau dimakamkan di pemakaman Al-Hadad Daur Bangil, dekat kubah makam Habib Muhammad bin Jafar Al-Hadad. Lokasi itu tak jauh dari pondok pesantren yang dibinanya di Bangil, Jawa Timur. Berikut akan dibacakan beberapa kisah karomah beliau. Kisah pertama, beliau adalah kisah wali tersembunyi, Guru Bangil, yang bernama lengkap Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan. Beliau pernah hendak diangkat menjadi Qodhi Hakim di Martapura, namun beliau tidak mau. Sebagai gantinya, beliau memilih hijrah ke Bangil. Akhirnya, yang menjadi Qodhi di Martapura saat itu adalah Guru Hussein Qodre, seorang ulama masyhur. Kisah kedua,
Mastur Wali, yang tersembunyi, berbeda dengan murid beliau, yaitu Kiai Haji Zaini Abdul Ghani, atau guru sekumpul yang menjadi ulama masyhur. Dulu, Guru Bangil juga pernah berjualan di toko di Bangil sampai orang tidak tahu bahwa beliau adalah ulama besar, salah satu guru dari Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Sepuh Jawa Timur menyarankan supaya Guru Bangil muncul dan mengajarkan ilmu kepada murid-murid setelah disuruh sang guru. Barulah Guru Bangil mau muncul dan mengajarkan ilmu agama kepada murid-murid. Sejak saat itulah banyak yang tahu bahwa beliau adalah ulama besar, atas arahan Kiai Hamid Pasuruan. Awalnya, hanya Kiai Hamid yang tahu bahwa Guru Bangil ini adalah seorang waliullah. Kiai Hamid Pasuruan, salah satu guru utama dari Guru Bangil, bernama lengkap Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Basyaiban. Beliau adalah seorang wali dan ulama besar, juga merupakan zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam golongan habaib. Jika Kiai Hamid tidak menyuruh Guru Bangil muncul, maka sampai akhir umur, tidak ada yang tahu di Bangil bahwa Guru Bangil adalah seorang ulama besar. Guru Bangil juga adalah khalifah dari guru beliau yang bernama Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Mekah. Guru Bangil juga merupakan Syekh Murabi Mursyid dari guru sekumpul. Dalam apa-apa masalah hidup dan kebaikan, guru sekumpul selalu melapor kepada Guru Bangil. Bagaimana cara menggunakannya? Guru Bangil adalah sahabat dari Sahih Yasin Padang. Guru Bangil merupakan keponakan dari Syekh Muhammad Kasiful Anwar bin Haji Ismail, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Martapura periode ketiga. Beliau juga sempat mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Salah satu karomah Guru Bangil adalah setiap tahunnya pada saat acara haul beliau, para jamaah yang datang selalu bertambah di setiap tahunnya. Salah satu keistimewaan Guru Bangil adalah beliau dimakamkan di pemakaman para habaib bermarga Al-Hadad di Dawur Bangil. Kisah kedua adalah kisah Guru Bangil menemui 40 wali mastur yang tersembunyi di makam Sunan Ampel di Surabaya. Guru Bangil juga dikenal sangat dekat dengan Kiai Hamid Pasuruan, keduanya sama-sama waliullah yang masyhur. Guru Bangil menjadi perantara pertemuan abah guru sekumpul dengan Kiai Hamid Pasuruan. Dikisahkan bahwa Guru Bangil pernah mengaji kepada Syekh Jafar Syekhon Habib Jafar bin Syekhon Assegaf Pasuruan, seorang waliullah yang masyhur di Jawa pada zamannya. Suatu ketika, Habib Jafar memberikan nasihat penting kepada Guru Bangil, bahwa ada 40 orang wali mastur yang menjadi penyandang bala. Jika ingin menemui mereka, maka ziarahlah ke Ampel. Nasihat ini menancap kuat dalam hati Guru Bangil, dan ketika beliau pergi ke makam Sunan Ampel, tiba-tiba berjumpa dengan pedagang mainan yang mengaku salah satu dari 40 wali mastur. Mereka tampil dengan biasa-biasa saja, tanpa bersurgan atau berselendang, menjadi pilihan kekasih Allah yang ditugaskan untuk bumi, hidup menyandang balak ujian dan cobaan. Kisah ketiga, Abdul Qadir Hasan, yang juga dikenal sebagai guru tua, pernah mengungkapkan kekagumannya pada sosok Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan, seorang ulama besar asal Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau dikenal sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darussalam dan sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama di zamannya. Guru tua tersebut aktif memerankan tokoh di balik perlawanan terhadap penjajah di masyarakat Banjar. Jasa besar beliau juga terlihat dalam kontribusinya terhadap keamanan di wilayah Kalimantan Selatan Kalsel. Kemudian, setelah mendapatkan kepercayaan, pemerintah Indonesia menunjuknya sebagai penasihat keamanan pasca kemerdekaan di Kalimantan Selatan. Guru tua tersebut tidak hanya memiliki keahlian dalam ilmu agama, namun juga dikenal sebagai ahli dalam ilmu kedikdayaan. Beliau berbagi pengetahuannya kepada masyarakat sebagai bekal melawan penjajah. Kiprah guru Tuhan tersebut memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat Banjar, yakni penghormatan dan kekaguman. Sosoknya tidak hanya memiliki ilmu agama mumpuni, melainkan juga keahlian dalam bela diri. Dengan sosok guru Tuhan, ternyata sang ulama juga pernah mengungkapkan kekaguman pada ulama lainnya, seperti Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani Abdan dari Bangil, sebagaimana diceritakan, dan Guru Haji Saifuddin Suhri. Suatu ketika,
Guru Tuhan menyaksikan sebuah kejadian yang membuat beliau mengagumi keilmuan Guru Bangil. Kejadian itu terjadi pada masa penjajahan, ketika tentara penjajah masuk dengan entengnya ke rumah Guru Bangil, meniti di tali listrik bertegangan tinggi tanpa disengat. Ketika meniti di atas, Guru Bangil menghamburkan biji kacang hijau ke arah pasukan penjajah yang berada di bawah. Ajaibnya, para tentara itu seolah diterjang air bah, sehingga sekuat tenaga berenang ke tepi, padahal sebenarnya tidak ada air, ucap Abah Guru Banjar Indah, Tuan Guru Saifuddin Suhri. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh para santri dan masyarakat untuk mengalahkan mereka. Kejadian ini menjadi catatan tersendiri bagi Guru Tuhan, Guru Bangil, sebagaimana diungkapkan dalam tulisan berjudul, Kiprah Keulamaan dan Pemikiran Tuan Guru Haji Muhammad Syarwani. Ilmu bela diri yang dimiliki oleh Al-Banjari juga diwariskan pada murid-murid beliau sebagai bekal untuk berdakwah. Salah seorang santri beliau yang mewarisi dengan baik ilmu bela diri adalah almarhum Tuan Guru Masdar. Kisah keempat, Syekh Syarwani Abdan Al-Banjari sebagai ulama besar dari Martapura, lulusan Mekah, pindah ke Bangil, Jawa Timur. Hingga akhir hayatnya, beliau awalnya tidak menampakkan keluasan ilmu beliau, namun pada akhirnya, kealiman beliau dalam ilmu agama terungkap. Terdapat kisah menarik ketika beliau menjadi guru bagi para kiai di Jawa Timur. Suatu ketika, para guru dan kiai pimpinan pondok pesantren di sekitar Jawa Timur hendak menuntut ilmu agama kepada Kiai Hamid Pasuruan. Namun, Kiai Hamid tidak mau mengajari dan meminta kepada para kiai untuk belajar kepada Syekh Syarwani Abdan Al-Banjari. Lalu, para kiai Jawa Timur tadi pamit kepada kiai dan pergi ke kediaman Syekh Syarwani Abdan. Sesampainya di sana, Syekh Syarwani Abdan Al-Banjari sedang mempelajari kitab. Sebelum para kiai bertanya, Syekh Syarwani bertanya lebih dahulu, "Para kiai yang saya muliakan, apakah masalah ini yang Kiai ingin tanyakan?" Sambil menunjukkan kitab yang beliau sedang mutaloh. Semua yang hadir merasa heran dan kagum, karena semua pertanyaan sudah disiapkan dan telah terjawab sebelum ditanyakan. Oleh para kiai, jawaban lengkap dengan kitab serta dalilnya terjadi berulang kali. Setelah yakin, barulah para kiai tadi bermohon kepada Syekh Syarwani untuk mengajari mereka. Dengan izin dari Kiai Hamid selaku pimpinan Kiai Jawa Timur, akhirnya Syekh Syarwani Abdan Al-Banjari mau mengajari para kiai di Jawa Timur tersebut. Sampai di sini dulu kisah ini, semoga bermanfaat, mohon maaf jika salah kata, minta maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.